Trah Simbah Pawiro Soekarto. Yang kami hormati Kepala Desa Bagurjo Bapak Sumino. Yang kami hormati tuan rumah selaku penyelenggara acara. Yang kami hormati pula tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tak lupa kepada yang kami sayangi, sanak saudara dari keluarga besar Trah Simbah Pawiro Soekarto. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Trah Simbah Pawiro Soekarto dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi siang hari ini kita akan mengikuti acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Trah Simbah Pawiro Soekarto dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2. Tilawah. 3. Sambutan dari perwakilan keluarga atau tuan rumah. 4. Sambutan dari Bapak Kepala Desa Bagurjo. 5. Ikrar silaturahim oleh perwakilan muda. Dilanjutkan penerimaan ikrar silaturahim oleh perwakilan yang tua. Acara berikutnya yaitu tausiah yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Lukman insyaallah. Dilanjutkan makan siang dan ramah tamah, kemudian penutup acara foto bersama dan bersalam-salaman nanti muter ya. Demikian acara untuk siang hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah oleh saudara kita Ananda Orina dan Kamsa Sabiha Seria Alfa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terima kasih kepada saudari Marlina dan Kansa Safihatia Alfa ya yang memberikan tilawah, tapi sayangnya tadi kok kurang keras ya kayaknya. Jadi kayak bicara sendiri. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari tuan rumah yang akan dibawakan oleh Bapak Sukiti. Kepada beliau kami persilakan. Cari siapa? Cari siapa? Itu ninja mana di mana? Ninja. Oh, dia ada di belakang. Ninja di belakang aja nggak mau keluar. Itu ninja. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bakurejo, Bobo Senang. Yang terhormat Bapak Ustadz Firgianto, yang kita tunggu fatwanya dan siraman rohaninya, dan kita tunggu kehadirannya. Yang saya hormati keluarga besar Bobo Sakti, yang saya hormati keluarga besar Bobo Sarjem, yang saya hormati keluarga besar Bobo Darso, yang saya hormati keluarga besar Bobo Sis Sarno, yang saya hormati keluarga besar Ibu Maro, yang saya hormati keluarga besar Bobo Darsiman, yang saya hormati keluarga besar Ibu Sukira, yang saya hormati keluarga besar Ibu Paina, dan tak lupa juga yang saya hormati segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah karunia, dan karena izin serta ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di kediaman kami dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara silaturahmi dan halal bihalal terah keluarga besar Simbah Pawiro Soekarto dengan tema ikatan persaudaraan membuat kita tidak terpisahkan, saling menguatkan dan saling menutupi kekurangan. Maka marilah kita ikrarkan rasa syukur kita dengan kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ingin sewu menika nggih kangelan kula. Anak belajar soal boten apal niki wau kalih damel contekan. Selanjutnya kami sekeluarga selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan saudara kami
yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Kehadiran keluarga besar di rumah kami adalah kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa bagi kami. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Bapak Sabino, Bapak Darsino, Bude Menu, Pak De Supri, Bude Melik, Bude Lasmi, Bude Endang, serta istri tercinta atas dukungan dan terselenggaranya acara pada siang hari ini. Tak lupa juga kepada Pak Dedi, Mas Budi, Om Oci, Mas Ahmad, Mas Iksang yang semalam telah bahu-membahu mempersiapkan jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya, di kesempatan hari yang fitri ini, izinkan kami sekeluarga menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, kami selaku tuan rumah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menerima kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara kami, banyak sekali kekurangan dan tidak sesuai dengan jabatan dan kedudukan, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sugeng rawuh Pak. Apa sih kue? Panas. Pompong. Kapan itu, Bu? Terima kasih karena menghadirkan kami. Saya lanjutkan. Kami selaku tuan rumah sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menerima kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, keponakan-keponakan dari keluarga besar Simbah Pawiro Soekarto dalam menyediakan segala sesuatunya tentu sangat kurang, kami mohon sebenarnya. Selamat mengikuti proses silaturahmi dan halal bihalal dan keluarga besar Simbah Pawiro Soekarto. Mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum saya tutup, izinkan saya di sini melantunkan sebuah pantun. Nanti tolong dijawab cakep. Siap? Baiklah, terima kasih. Perahu berlayar di lautan bebas, membawa dagangan dari seberang. Ucapan maaf keluar dari hati yang ikhlas. Semoga silaturahmi keluarga besar ini semakin berkembang. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari tuan rumah. Apabila dalam kami menyampaikan banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukidi yang telah menyambut hangat para tamu undangan sanak saudara dari keluarga besar Simbah Pawiro Soekarto. Mari kita ikuti acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Bakurjo, Bapak Sumino. Kepada beliau kami persilakan. Matur suwun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng sesepuh, kini sepuh, ninggal ngaji sepuh, khususipun sesepuh Trah Simbah Pahiro Soekarto ingkang sanget sanget kaya punden kula sepuh panjenenganipun Mbak Suci, Mbak Parto, Mbak Rejo, Mbak Marsiti. Mila dumateng sesepuh-sepuh kula sanesipun ingkang boten saged kula sebataken asma kalipun setunggal loka setunggal ingkang satunggi kinipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Lukman tunggu fatwa itu mungkin bermanfaat kagem kula dalasan kula agung Bapak Pahiro Soekarto. Saderengipun kula matur monggo kita pansah njagaken kudu karo puji syukur wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karohmatan saha kabagas warasan katiti kula lan panjenengan Jawa saged pinanggihan wonten dalemipun Ibu Diti kanthi kalising sambi kala mboten nampi arah rupijo napa. Mila monggo sareng-sareng syukur kita ikiraken kanthi kalimat tauhid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam katuh dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo barokahipun sae wonten alam donya dumuginipun wonten ing akhirat sakmante. Amin Allahumma amin. Bareng matur jangkepi acara wonten ing enjing siang punika. Yang sepisan ngapunten karanten kula wong Jawa mbok pilih mangke sing dereng paham kula matur Jawa nyuwun ngapunten. Awit kula nggih teng desa, mila ngapunten nggih. Indonesia ning bahasa Indonesia rada kagok. Mila nyuwun pangapunten. Atur ingkang salajengipun estu bilih mangke kula matur kathah tumpang suwun nyuwun agung Syekh Samudra pangapunten. Ingkang sepisan jumbuh kalih kawontenan menika wulanipun wulan ingkang fitri leres ngendikaken bilih wonten ing baner menika ngendikaken silaturahim utawi alal halal. Mila kene menika kula pemerintahan desa Bagujo pestinipun kathah kalepatan anggen kula melayani panjenengan sae saking arah napa kemawon. Sae saking tindak tanduk ujar ingkang kirang trep mungging panjenengan sedaya dalasan kirang anggenipun nglayani panjenengan sedaya estu wonten ing wulan ingkang fitri menika kula ngaturaken sugeng riyadi. Mugi dosa kalepatan kula dalasan panjenengan sedaya dipun lubar-luar wonten ing riyadin menika ora ketang sesuk do glendhengan. Atur ingkang salajengipun kula pinangka pemerintahan desa ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Brayat Agung Gotrah Simbah Pahiro Soekarto sinaosa
TI mriki kula tetep ngaturaken sugeng rawuh awit wonten ingkang wonten Jogja, wonten ingkang wonten pundi kemawon sami nempal wonten Bakurjo. Mila estu nyuwun pangapunten bilih kawontenan Bakurjo ingkang wawone kados ngaten niki tambah elek nyuwun pangapunten Mbok Supar. Estu kawontenan ingkang kados mekaten nyuwun pangapunten kula pribadi mboten saged majukaken desa Bakurjo mangke kula ajete tambah tenget-tengetan ten Jogja pindhah. Mila nyuwun pangapunten. Atur ingkang sajimugi kula nderek pingat, nderek remen sekait keluarga Trah Simbah Pawiro Soekarto tiap-tiap tahunipun ngawontenaken kegiatan-kegiatan ingkang kados mekaten. Mila kanthi menika kula nderek bingah nderek remen mugi dados conto, dados tepa tulodo keluarga-keluarga sanesipun. Ingkang kula suwun mugi keluarga Trah Simbah Pawiro Soekarto tansah langgeng anggenipun sami bebrayat. Atur ingkang sujud estu pemerintahan desa mboten saged mbiyantu napa ingkang dados sejanipun panjenengan. Lan ugi namung sagedipun ndedonga nderek nesanti mugi keluarga Simbah Pawiro Soekarto tansah pinaringan kesarasan ingkang makarya tansah manggih rejeki ingkang kathah ingkang sampun gadah rejeki ingkang kathah kedah sami ngertos ingkang susah. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken kula boten lajeng matur kata-kata Beginipun mangke kula matur kata-kata kathah kawetan kula. Pengaten bala semanten ingkang kula matur beginipun wiwit purwa madya wusananipun kathah kalpatan kula pribadi nyuwun agung isih samudra pangapunten. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sumino selaku Kepala Desa Bakurjo. Acara berikutnya yaitu kita ikrar silaturahim oleh perwakilan muda yang diwakili oleh Mbak Tiwi ya, Mbak Pratiwi dari Jogja. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh yang kami muliakan serta seluruh saudara yang kami cintai, terkhusus dari keluarga besar Simbah Pawiro Soekarto. Pada hari yang penuh rahmat di bulan Syawal ini, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah serta pada kesempatan hari ini, saya mewakili saudara-saudara muda di sini ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para sesepuh dan seluruh hadirin apabila terdapat ucapan yang kurang berkenan, perbuatan yang tidak pantas serta sikap yang tidak patut dicontoh, kiranya berkenan untuk dimaafkan dengan hati yang sama, karena kita semua tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya juga memohon maaf kepada seluruh saudara apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita semua dapat saling memaafkan, membersihkan hati serta mempererat tali persaudaraan di antara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Tiwi yang telah mengikrarkan silaturahmi mewakili dari yang muda. Kalau ada yang mengikrarkan berarti ada yang menerima ikrar ya. Ini berarti serah terima janji. Penerimaan ikrar silaturahim oleh perwakilan yang tua yang akan diwakili oleh Bapak Suroso. Pak Guru Suroso. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak Guru Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sholatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sumino selaku Kepala Desa, Pak Jojo yang kami hormati, Pak Mantitro, saudara kita semua ya, Pak D, Budi, Pak Lik, Bulit, adik-adik semua, khususnya keluarga besar, Simbah Paniro Soekarno, tadi disampaikan oleh kelompok muda yang diwakili oleh Mbak Tiwi tadi ya, minta maaf ya sebelumnya, tapi kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi ini yang sejuk ya, yang begitu panas, kita bisa berkumpul di tempatnya Simbah Paniro Soekarno dalam rangka terah keluarga besar ya Paniro Soekarno dan dengan tema apa? Ikatan persaudaraan umat kita tidak terpisahkan dan saling menguatkan dan saling menutupi kekurangan, mungkin saling menguatkan dan saling melengkapi. Kekurangan bisa ditutupi. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu kita sampaikan dan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya nanti lagi di jalan. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi dari kelompok muda disampaikan bahwa mohon maaf kemudian kami dari kelompok tua, mewakili kelompok tua ya, juga kami terima permohonan maaf dari kelompok muda dengan penuh rasa ikhlas dan penuh dengan hati yang tulus bahwa selama kita mungkin bergaul terutama melalui medsos ya kan, karena kita punya kelompok tersendiri setelah Paniro Soekarno, kami sering menyimak mungkin ya dan saling memberikan komentar dan seterusnya, pasti ada kesalahan kekurangan yang tidak sengaja maupun disengaja atau menjadi pagi hari yang cerah ini di hari yang ketiga ya, karena kita hari Sabtu ada juga Ibu Jumat, hari keempat monggo itu nggak ada bedanya ya, semua punya paruhan masing-masing dan semua benar, yang nggak benar yang tidak mengikuti. Dan kami terima dengan senang hati. Kami wali yang tua juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kadang yang tua merasa benar barangkali ya, oh aku tua ya kok ini anak kecil mungkin, tapi enggak, semua punya hak yang sama ya, sehingga dalam rangka ini ya saya syukur sekali bahwa saya yakin dari cucu Mbah Paniro Soekarno saya adalah cucu kelima, berarti enggak jenengan, saya cucu kelima dari Mbok Marwah ya, betul kan? Pak Desuti cucu pertama dari Pak Sarjo. Terus gitu. Oh, kan banget cucunya kok Mas Ali. Saya kelima, mana kelima dari Mbok Marwah kan? Ya. Pak Temenuk cucu pertama dari Pak Lek Darsino. Cucunya banyak, cuma pertama, kedua, ketiga. Nah, di total itu lebih dari 50 ya. Bahkan nggak saling mengenal. Maka dikumpulkan hanya cerah ini untuk merakatkan kembali persaudaraan, karena semua tersebar hampir mungkin di seluruh Indonesia ya, terutama di Jawa banyak, di Sumatera juga cukup banyak, di Kalimantan ya, bahkan ada di luar negeri ya. Ini satu hal yang luar biasa bagi keluarga kami ya. Mudah-mudahan tahun depan juga tetap bisa terlaksana atas ide dari Om Supri CS yang berdomisili sini ya. Itu idenya luar biasa ya. Kemarin dadaan ketika Jogja bilang yuk kita terakhir, silakan aja kita ikut, yang penting kita ikuti aja. Ternyata akhirnya terlaksana sampai pagi hari ini. Kira-kira ini nggak sampai depan, mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Sekali lagi terima kasih keluarga besar
Pak Wisnarto dan juga sanak saudara yang ada di Bangkurjo ini, karena kami juga mungkin nggak saling mengenal ya, karena sudah cukup lama ya nggak ada di Bangkurjo, paling nggak Pak Suwino kenal karena seangkatan ya, Pak Ahmad Petro masih kenal, kemudian Bujo tadi di belakang sudah masih ingat, sehingga yang lain mungkin malah sudah nggak kenal. Jangan dibilang sombong, nggak apa-apa sombong, masih hidup. Nah, mati rasa sombong itu. Ini. Saya kira ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru Suroso atas penerimaan ikrar silaturahminya. Berikutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan hidangan yang sudah tersaji, snacknya boleh disantap, dihabiskan dulu. Apa sudah habis duluan? Setelah ini kita akan masuk ke acara inti. Kita akan mendengarkan kajian tausiah dari Ustadz Lukman ya. Kepada beliau Bapak Ustadz Lukman, kami persilakan di tempatnya sudah disediakan. Teriak enak Tri main ketorongan Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saderengipun kula matur nyuwun ngapunten. Kula menika nggih wong desa nggih, lurah sami nggih. Kula adoh ratu cedak watu. Nggih, kula biasanipun nggih matur nggih ngagem basa Jawa. Ananging awit sakmenika kadosipun ingkang rawuh menika kathah saking generasi muda nggih. Pilih menawi kawula matur ngagem basa Jawi, mangke sami boten dom ngertinipun nggih namung nggih kalih boten. Pramila nyuwun ngapunten para sesepuh wingi sepuh. Nah, kawula wonten ing kalodhangan enjing menika badhe matur ngagem basa nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak D, Bude, Simbah, Pak Kakung, Mbah Putri, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, terah Mbah Pawiro Soekarto, rahimahullah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Boten kesupen. Tidak lupa, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dalam acara halal dan silaturahmi. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Baik, sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan bagi para hadirin sekalian untuk melanjutkan menikmati hidangannya. Bisa disambi, makan atau minum, tidak mengapa ya. Karena dulu
ketika masih sekolah jari ini nek sinau karo mangan itu cepet lebu. Yo wong repot Pangan yo. Iya. Iya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita juga sedikit belajar bareng, ngaji bareng nambah meneh. untuk mengisi acara silaturahmi kita pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullahi semoga senantiasa tidak dirahmati oleh Allah. Sehat Nabi Mbak Juli. Shallallahu Alaihi Wasallam Maaf ya harus pesan sama itu repot. pernah mengatakan berkaitan dengan apa yang sedang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini, yaitu silaturahmi. Nabi mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen dipun jembarakan rezeki ini pun buatan, pengen dipun panjangkan umuripun, tentunya kita semua ingin. Caranya gimana? Dengan menyambung tali silaturahmi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari terah keluarga Mbah Pawiro ini bisa berkumpul di tempat ini dari berbagai daerah, dari Jogja juga ada dan daerah-daerah yang lainnya. Tidak ada lain niatnya kecuali hanya untuk silaturahmi. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab apa yang kita laksanakan pada kesempatan bagian ini, Allah melapangkan rezeki kita dan Allah memanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahmatullah. Dan di antara tujuan kita saling bersilaturahmi tentunya bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul, ngobrol bareng, macet bareng, tetapi lebih dari itu hendaknya kita isi silaturahmi itu dengan saling mengingatkan, saling menasehati. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi Allah mengatakan demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita semua ini rugi. Tidak yang kakek, tidak yang putri, tidak yang muda, tidak yang tua, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilu shalihat, dan melakukan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mau saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang saling mau menasihati ini termasuk orang-orang yang tidak merugi. Maka diingatkan kembali bahwasanya ketika kita berjumpa jangan cuma sekedar ngumpul-ngumpul, ngobrol, macet dan yang lainnya, tetapi juga kita manfaatkan untuk apa? Saling mengingatkan. Dan di sini saya pribadi ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi khususnya, dan barangkali apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimani wa rahmatullah. Hari ini hari Senin tanggal 3 atau 4 Syawal, tidak terasa bulan Ramadan telah pergi. Barangkali kita masih ingat di bulan Ramadan kemarin bagaimana saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri begitu semangat menjalankan berbagai macam ibadah. Kita lihat masjid-masjid penuh. Kita lihat saudara-saudara kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Tetapi sekarang ketika setelah keluar dari bulan Ramadan masuk bulan Syawal, kinten-kinten masih sama utawi sampun benten. Nah,
menawi cara nggih kula mriku biasanipun sampun benten. Duka menawi wonten ing Kri. Meneh tuh. desa niku Mana aku? Bapurjo ya. Mbok bilih tetep nggih, Hah? tetep rame meskipun nggih. Amin nggih mugi-mugi mawon. Biasanya ketika sudah keluar dari bulan Ramadan masjid-masjid kembali sepi. Tuh kan ngomong aja Al-Quran Bang yang kok. pada bulan Ramadan tiap malam dibaca kembali ditaruh di rak, tidak dibuka lagi, bukanya Ramadan depan. Demikian pula amalan-amalan ini kenyataan seperti itu. Nah, seolah-olah apa, kita ibadah kepada Allah itu hanya ketika di bulan Ramadan. Padahal apakah demikian? Tentunya tidak. Kita menyembah kepada Allah bukan hanya bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya, termasuk di bulan Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, rahimani warahmatullahi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya orang yang dulunya rutin, rajin melakukan ibadah, kok kemudian mandek, berhenti, tidak dia lanjutkan, maka yang seperti ini tercela. Maaf ya, iki tasih Yang sopo seperti ya, ini Bang? tidak bagus. Oh. Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Makanya kayak mau bujur Ini Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. ngerti. Bagaimana si fulan itu? Kata Nabi, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Si fulan dulunya rajin sholat malam, tetapi sekarang dia tinggalkan sholat malam. Apa lagi kok dia ngecil. Dulunya apa? Rajin sholat malam, tiap malam sholat malam terus. Tapi setelah itu mandek. Mbak Jelis gigi. Kita wonten wonten ingkang sami. Nah, di bulan Ramadan kemarin kita tiap malam mengerjakan sholat malam, yaitu sholat taraweh. Baik, kira-kira di antara sekian banyak kaum muslimin yang setelah keluar dari bulan Ramadan masih melanjutkan sholat malamnya, bukan sholat tarawih lagi, sholat malamnya, kira-kira wonten sepalihipun wonten seprapat, kadang-kadang masih ada, alhamdulillah, tapi hitungannya barangkali sangat sedikit sekali dibandingkan dengan bulan Ramadan. Yang seperti ini yang diingatkan oleh Nabi, yang seperti ini yang diwanti-wanti oleh Nabi, jangan seperti itu. Yang seperti itu enggak baik. Yang seperti itu amat tercela. Para hadirin sekalian rahimani warahmatullah. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang doa orang yang berdoa terus tapi kemudian mandek, ini juga tercela. Nabi mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yat'u bi ismi wa qati'atir. Senantiasa doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang dosa dan untuk memutus tali silaturahmi. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi doa seorang mukmin itu pasti dikabulkan oleh Allah. Selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kesusu. Maka kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana dimaksud tergesa-gesa di dalam doa menyebabkan doanya tidak dikabulkan? Nabi mengatakan, ya qulu ya Rabbi qad da'autu. Orang tadi mengatakan, wahai Rabb, aku sudah berdoa. Wa qad da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajab li, tetapi tidak dikabulkan. Akhirnya apa? Fataraka doa. Kemudian dia meninggalkan doanya. Jadi orang yang berdoa terus berdoa tapi merasa kok nggak dikabulkan, akhirnya apa? Berhenti, tidak dilanjutkan. Maka yang seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Tercela. Maka demikian pula ya untuk amalan-amalan yang lain yang pada bulan Ramadan kemarin itu sudah kita rutin laksanakan, ini hendaknya apa? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, namanya istiqomah, ajak rutin terus continue, gak mandek. Dan ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, qul li bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dahu. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku nggak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain engkau. Minta diajarkan satu kalimat yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Katakanlah aku beriman pada Allah, nggak cukup cuma ucapan dengan lisan, tetapi juga harus diamalkan. Orang yang beriman, aku beriman, ya harus ibadah kepada Allah. Ya dia jaga sholatnya, dia jaga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian apa? Tsumma istaqim, kemudian istiqomah, dijaga itu. Imannya, ibadahnya itu dijaga. Ini perintah Nabi. Ya, perintah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang istiqomah, yang tetap menjaga ibadah, menjaga imannya, dijanjikan baginya surga. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami, pangeran kami adalah Allah. Orang yang beriman dan beramal. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia menjaga keimanannya, menjaga ibadahnya. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka akan turun kepada mereka para malaikat. Turun pada orang-orang yang istiqomah tadi, orang-orang yang menjaga ibadahnya tadi. Apa kata malaikat? Ala takhafu wa la tahzan. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Jangan engkau takut, maksudnya jangan engkau takut terhadap apa yang engkau hadapi setelah kehidupan di dunia ini. Azab kubur, siksa di akhirat dan sebagainya. Perlu takut karena engkau adalah orang istiqomah, insya Allah aman, dijamin. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya jangan engkau bersedih terhadap orang-orang yang ditinggalkan, terhadap harta yang ditinggalkan. Insya Allah orang yang istiqomah dalam ibadah, keluarga yang ditinggalkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang ditinggalkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa orang yang istiqomah. Tapi kalau orang yang gak istiqomah, yang ibadahnya jelong-jeling, ibadahnya apa? Berling, naik koper karo naik eleng. Ini nanti gak diberikan seperti ini. Kalau dia meninggal barangkali apa? Nanti keluarga yang ditinggal, anak cucu yang ditinggal jadi apa namanya, saling patutun, saling tengkar, rebutan warisan dan sebagainya. Ini barangkali karena orang tuanya dulu nggak istiqomah. Kalau istiqomah, insya Allah terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah mengatakan wa abshiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka, itu orang-orang yang istiqomah. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, yaitu surga. Allati kuntum tu'ad, yang telah dijanjikan oleh Allah bagi kalian. Nah, baik, ini orang istiqomah yang ajak menjaga amal ibadahnya. Enggak cuma bulan Ramadan, tapi bulan-bulan setelahnya. Yang pertama apa? Tidak bersedih, tidak takut terhadap apa yang akan dihadapi, dan tidak bersedih atas keluarga yang dia tinggalkan, dan diberi kabar gembira yaitu berupa surga. Baik, kemudian para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullahi, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Terus amalan apa saja yang harusnya tetap kita jaga? Amalan yang seharusnya tetap kita jaga, tidak kita tinggalkan meskipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama yaitu puasa. Puasa tetap kita lanjutkan. Terus puasa apa? Jadi bulan Ramadan ada puasa wajib. Setelah bulan Ramadan masih ada puasa. Tesih wonten apa mboten? Tesih. Yang menikah apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah, meskipun sudah nggak ada yang wajib, tapi masih ada puasa sunnah. Di antaranya puasa sunnah yang bisa kita lakukan, kita mulai dari bulan Syawal ini, yaitu siam Syawal, puasa Syawal 6 hari. Yang mana kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seperti puasa setahun penuh. Pahalanya seperti orang yang puasa setahun
penuh. Kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu menawi siam setahun nutup kiat mau mboten? Yakin mboten? Kiat. Tetapi kita bisa mendapatkan puasa, pahala puasa setahun penuh dengan cara apa? Puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka rugi ya. Rugi kalau ini kita lewatkan. Ya, cuma 6 hari. Maka harusnya benar-benar kita perhatikan. Manu-manu PTE, kalau eman-eman iwak PTE mengke, nunggu keluarga sudah pada balik. Wis bacot boleh pitik 10 malah foto. Nggak apa-apa, nanti ditunda. Justru malah kalau awal-awal seperti ini lebih bagus apa? Lebih bagus jangan puasa dulu. Kenapa? Lah masa kita bertamu di tempat keluarga kita, ngapunten kalau saya siang. Demikian pula tuan rumahnya monggo dijahat, diunjuk, sementara dia sendiri nggak nemeni ya, tamunya gimana? Nah, maka untuk saling menjaga tadi ya lebih nggak apa-apa kita nggak puasa dulu, nanti puasanya di bulan. Jadi nggak harus mulai start tanggal 2 Syawal, nggak harus. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, baik. Ini puasa, ada puasa Syawal. Demikian pula nanti setelah itu juga ada puasa Senin, Kemis. Kalau hari Senin, Nyenen, kalau hari Kemis, poso Kemis lah, bukan Kemis. Nah, Senin, Nyenen. Ini juga puasa yang harusnya kita jaga. Nah, yang mana Nabi SAW juga beliau menjaga puasa Senin, Kemis ini. Nabi ditanya tentang puasa Senin Kemis ini, maka Nabi menjawab bahwasanya pada hari Senin dan Kemis itu amalan itu diangkat pada Allah Ta'ala. Aku suka amalanku itu diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, ini. Dan kalau seandainya puasa Senin Kemis nggak mampu, nggak kuat, nah, maka paling tidak jangan sampai setiap bulan itu kosong dari berpuasa sunnah. Paling enggak ya ada 3 hari ya di tengah bulan itu kita berpuasa. Karena apa? Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut." Kekasihku Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku 3 wasiat yang aku tidak akan meninggalkan sampai aku meninggal. Apa kata Abu Hurairah? Yang pertama itu shaumu salasati ayyam min kulli syahr. Yang pertama itu puasa 3 hari setiap bulan. Bisa di tengah bulan ini. Nah, kemudian yang kedua sholat duha. Kemudian yang ketiga yaitu wanaum alal witir, dan aku tidur dalam keadaan sudah melaksanakan sholat witir. 3 ini. Puasa 3 hari setiap bulannya, sholat duha dan sholat witir. Di antara salah satu wasiat Nabi yaitu puasa 3 hari tadi 3 bulan. Jadi kalau nggak bisa Senin Kemis yang paling tidak 3 hari ini. Tiap bulannya. Nah, kita jaga jangan sampai apa kosong dari puasa. Nah, kenapa demikian? Di antara sebabnya kenapa kita harus lanjut, karena ketika kita melanjutkan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa kita di bulan Ramadan diterima Allah Ta'ala di antara tandanya, meskipun kita nggak bisa memastikan ya, yang bisa memastikan diterima atau tidaknya hanya Allah, tapi kita bisa melihat tandanya. Tanda kalau puasa kita diterima di antaranya yaitu Allah memudahkan kita untuk lanjut puasa di bulan Ramadan, lanjut dengan puasa sunnah, terus seperti itu kita jaga sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, min alamati qabul hasanati al hasanatu ba'da. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan yaitu amal kebaikan setelahnya. Di antara apa? Tanda diterimanya amalan kita yaitu kita dimudahkan untuk melanjutkan amalan tersebut. Maka kalau mandat kok berhenti belas sama saya nggak lanjut, bisa jadi itu tanda-tanda amalan yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ini puasa tetap kita lanjutkan meskipun tadi saya kuatnya cuma 3 hari setiap bulan nggak masalah. Saya kerja berat nggak apa-apa. Nah, baik, tetapi apa kita upayakan tetap kita laksanakan. Baik, kemudian yang kedua,
Itu amalan yang pertama yang harusnya kita lanjutkan, yaitu puasa. Kemudian yang kedua, amalan yang harusnya tetap kita lanjutkan, yaitu sholatnya. Sholat apa? Yang pertama ya tentunya sholat wajibnya. Karena ada di antara saudara-saudara kita itu yang sholat mung nek saben Ramadan. Jadi nama badan, wonten nama badan kata rajin sholat iya, tapi cuma pas bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, kembali ditinggalkan. Maka jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena sholat ini adalah merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam wonten pinten? Salah satunya yang kedua yaitu sholat. Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama yaitu syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan. Ini yang pertama. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Di antara rukun Islam, atau ini rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu salat. Tetapi wonten apa mboten tiyang ngaku Islam ning ra salat? Wonten. Ana mugi-mugi terahipun Mbah Pawiro Soekarto menika mboten wonten nggih. Insyaallah sami ahli salat. Sami jagi salat amin ya rabbal alamin. Terus jangan sampai ada yang tidak mengerjakan salat, karena ini rukun Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah. Apalagi kalau kita mau menjaga sholat kita mendapatkan banyak sekali keutamaan, mendapatkan banyak sekali kebaikan. Di antaranya apa? Di antaranya bahwasanya dengan menjalankan sholat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek gadah dosa nama mboten? Kathah nama sedhik, napa ketinggal? Kalau dosa kok kelihatan, yakin kita nggak berani berbuat dosa. Berbuat dosa atau mak bedunduk sak karung. Dosa lagi sak karung. Buat pilih kriya kita napa? Kebak ramot nih, saking oke. Nah, kita semua merasa bahwasanya kita punya banyak dosa. Kalau kita merasa punya banyak dosa, apa keinginan kita? Kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dan bisa diampuni itu ada sebab-sebab. Di antaranya itu dengan sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Sholat 5 waktu, sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat yang lainnya, puasa Ramadan 1 sampai puasa Ramadan yang lainnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antara amalan-amalan tersebut. Termasuk di antara sholat 5 waktu. Tadi pagi kita sholat subuh, nanti kita sholat zuhur. Kira-kira di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, kita berbuat dosa apa enggak? Tumindak dosa no mboten? Nggih. Dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh dan zuhur dihapus dengan 2 sholat tadi. Kemudian nanti sore kita sholat asar, antara zuhur dengan asar kita juga berbuat dosa lagi, maka dihapus dengan sholat zuhur dan asar. Demikian seterusnya. Setiap hari 5 kali diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Tetapi Nabi mengatakan apa? Ila ustuni batil kabair. Apabila dosa-dosa besar diampuni, dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi, maksudnya yang diampuni dengan sebab sholat, dengan sebab sholat Jumat, dengan sebab puasa Ramadan, ini hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka diharuskan dengan tobat, tobatan nasuha, tobat dengan sebenar-benar, maka baru insya Allah dosa-dosa kita yang besar pun juga akan diampuni. Adapun yang kecil maka bisa diampuni tadi dengan apa? Sholat tadi. Sehari 5 kali.
Bagaimana kiranya? Kalau sehari dibersihkan 5 kali, gimana dosa kita? Insya Allah dosa kita menjadi bersih. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kepada para sahabat, Ara'aitum in kana bi babi ahadikum naharun. Bagaimana menurut kalian kalau di depan pintu salah seorang di antara kalian itu ada sungai? Yang mana dia yaktasilu minhu fil yaumi khamsa marat, yang dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Hal yabqa min darani syai', kira-kira masih tersisa kotorannya enggak? Bener-bener masih ada kotorannya, nomor boten siram sedinten ping gangsal. Resik nomor boten awak ibu. Tepunipun resik. Apalagi Nabi mengatakan ini, Nabi ketika itu di Madinah. Barangkali di antara bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ada yang pernah tindak haji atau tindak umroh. Di sana meskipun panas keringetan nama buatan. Kalau nggak keringetan otomatis tidak dangkalan, dangkalan nama gitu. Daki, wonten dangkale ya. Wonten riko di sana nggak mandi sehari nggak apa-apa. Justru malah orang asli sana aneh, orang atus sok bedino itu aneh. Nah, ya. Menawi kalau di sini ya sehari 2 kali aja masih gerah ya, karena panas dan berkeringat. Kalau sana enggak. Nabi berkata dalam kondisi di Madinah ketika itu yang orang jarang keringatan, jarang kotor badannya. Kemudian Nabi mengatakan bagaimana kalau dia mandi sehari 5 kali, bagaimana? Tentunya akan bersih. Kemudian Nabi mengatakan tadi kama salu sholawatul khams. Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bi al-khataya, dengan sholat 5 waktu tersebut Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita sudah merasa dosanya akeh kayak ragelem sholat, itu namanya apa? Numpuk dosa. Marilah kita jalankan kewajiban ini. Nah, dan apalagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini ancaman bagi orang yang enggak mau sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang penduduk surga dengan penduduk neraka yang saling bertanya-tanya. Fi jannati yatasaalun. Di penduduk surga itu berada di surga bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang tersebut penduduk neraka sakar tersebut mengatakan, kami dulu ketika di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti apa ancamannya orang yang nggak sholat? Dimasukkan ke dalam neraka sakar. Kinten-kinten tersono membuatan mlebu neraka. Tentunipun boten nggih. Nggak usah coba-coba. Rokok itu yang paling ringan siksaannya ya. Dimasukkan hanya kakinya, telapak kakinya sampai sebatas mata kaki kiri. Apa akibatnya? Otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana kalau yang dimasukkan bukan cuma telapak kakinya tetapi sekujur tubuhnya? Bisa kita bayangkan. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan tentang orang yang ketika di dunia itu orang yang paling banyak nikmatnya. Nikmat apapun dia punya. Kemudian dipanggil, kemudian dimasukkan ke dalam neraka cuma satu celupan, kemudian diangkat lagi. Kemudian ditanya, apa kenikmatan dunia yang pernah kamu rasakan? Apa jawabannya? Saya sudah lupa semua. Jadi kenikmatan yang begitu banyak yang dia nikmati ketika di dunia itu lupa semua. Gara-gara apa? Merasakan sakitnya, perihnya, pedihnya siksa neraka cuma satu celupan. Maka bagaimana kalau bukan cuma satu celupan, 1 tahun, bahkan sampai ribuan tahun buat dia begitu. Maka jangan sampai kita berani melakukan satu hal yang bisa menyebabkan masuk neraka, karena itu dengan meninggalkan sholat. Kita jaga sholat. Dan bukan cuma sholat wajib,
kalau bisa ditambahi sholat sunnahnya. Seperti diantaranya apa? Sholat malamnya. Di bulan Ramadan sudah sholat tarawih, terus kita lanjutkan. Jadi jangan putus, tapi kita lanjutkan. Bagaimana di bulan Ramadan kan tarawih di masjid banyak temennya, kalau sekarang sendiri nggak ada temennya. Iya, memang beda. Nah, memang beda. Kalau di bulan Ramadan barangkali ada yang sholat 11 rakaat kuat, atau bahkan ada yang 23 rakaat kuat. Kalau sekarang suruh 23 rakaat kira-kira gimana? Berat ya. Karena sendiri ada temannya. Maka kalau seandainya kita tidak bisa seperti bulan Ramadan, maka paling tidak apa? Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Paling tidak apa? Witirnya tok lah. Kalau nggak bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah, ini yang utama. Karena Nabi SAW mengatakan, wa inna afdhala salati ba'dal faridah salatun minal lail. Dan bahwasanya sholat yang paling afdal, sholat yang paling utama setelah sholat wajib, yaitu sholat malam. Sholat yang paling utama, baru kemudian sholat-sholat yang lainnya. Nah, kita kerjakan semuanya kalau mampu. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya sholat malam ini termasuk salah satu sebab orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Jadi kalau ketemu ucapkan salam. Nah, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang lain. Nah, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bilaili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu orang-orang sedang tidur. Maka apa kata Nabi? Tadkhulu al-jannah bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Di antara sebabnya apa? Sholat malam. Maka jangan itu ditinggalkan. Jangan itu ditinggalkan. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Jadi sholat malam ini kebiasaan orang-orang soleh. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi-Nabi dahulu. Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian menjaga sholat malam, fa innahu tahbus sholihin qablakum. Sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, tentunya kita apa? Ingin termasuk bagian orang yang soleh, termasuk menjadi bagian orang-orang soleh. Kita jaga sholat malam. Kalau nggak bisa tadi, nggak bisa semuanya, paling tidak witirnya. Witir berapa rakaat? 3 rakaat bisa. Waktunya kapan? Waktunya mulai dari setelah sholat isya sampai semenjelang subuh. Berapa jam itu? Nah, lama ya. Kemudian kita sholat cuma 3 rakaat yang paling menghabiskan waktu nggak sampai 10 menit, nggak mampu. Nah, kalau seperti itu ya Pak, keterlaluan kebangetan ya. Kalau bangun malam delok bal-balan kuat, you know what? Nanti malam ada jadwal nomor Liga Champion atau yang lainnya. Nyetel alarm jam 1, jam 2 langsung bangun maghribah. Melek 1,5 jam kuat. Nah sekarang untuk cuma sholat yang 3 rakaat, ya nggak sampai 10 menit nggak kuat. Apa namanya ini? Kebangetan. Padahal kalau nonton bal-balan dapat pahala nggak? Nah, kalau nonton bal-balan angsal ganjaran oh betul. Wah, mulai sholat jelas orang sholat dapat pahala. Nah, jadi tetap kita jaga. Meskipun hanya witir saja. Terus ajak. Amalan yang sedikit-sedikit tapi ajak kontinu terus, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak tapi kemudian mandek. Daripada terus cuma sebulan kok kemudian mandek, lebih baik yang sedikit tapi ajak. Kata Nabi SAW, wa inna ahabbal a'mali illallah adwamuhu wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling ajak, wa in qalla, meskipun sedikit. Kenapa dari sholat sunnah, sholat malam nggak bisa 11 rakaat ya, 3 rakaat witirnya tok terus, itu dijaga aja. Lebih dicintai oleh Allah daripada banyak kemudian
Mantap. Nah, jadi ini amalan yang kedua yang hendaknya tetap kita jaga, sholat kita. Sholat wajib, kalau bisa ditambah sholat sunnah. Dan demikian pula di antara fungsi sholat sunnah, gunanya sholat sunnah yaitu untuk menggenapi kekurangan sholat wajib kita. Kita bapak-bapak ibu anggenipun nindakaken sholat wajib sampun sempurna napa dereng? Tentunipun dereng. Wong sholat wajib sholat kemawon apa? Pikirane brambyang-brambyang dugi pundi-pundi. Jenengan mboten sholat kelingan sawalan, sesuk sawalan rumbe sangu. Sholat kelingan apa? Parine wis sesuk mangsane panen. Sholat kelingan utange, wah sesuk wayahe nyicil. Kelingan nek pas sholat nek rampung sholat lali neh. Terus seperti itu banyak di antara kita ketika sholat belum sempurna, masih kurang. Maka kekurangan tersebut bisa ditambal dengan sholat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya awalu ma yuhasabu min amal abdi as-salat. Yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba yaitu sholatnya. Kalau sholatnya itu sudah sempurna maka dia sudah beres semuanya. Tetapi kalau ternyata sholatnya tersebut ada yang kurang, maka Allah mengatakan, "Unduru halil abdi min tatawwu." Lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Fatukmilu biha hariratahu, yang bisa digunakan untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Jadi seperti itu di antara gunanya sholat sunnah kita untuk menyempurnakan, menambal kekurangan-kekurangan yang ada di sholat wajib kita. Maka kita butuh Nabi saja. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini orang yang paling sempurna sholatnya. Tetapi meskipun demikian Nabi masih tetap menjalankan sholat sunnah. Nah kita yang sholat wajib aja nggak beres, masih kadang bolong-bolong geleleng ragam sholat sunnah, ini kebangetan ini. Maka tetap kita kerjakan. Ya, tentunya semampu kita ya. Sholat sunnah, sholat malam, sholat rawatib dan sebagainya. Baik. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Sampai jam 1 dengan ikan kerso keluar yang kesel. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimanillah, ini amalan yang kedua, sholat. Kemudian amalan yang ketiga yang seharusnya tetap kita lanjutkan yaitu baca Qurannya. Ketika di bulan Ramadan kita semangat baca Quran, jangan berhenti, jangan mandek. Meskipun nggak seperti bulan Ramadan, barangkali bulan Ramadan kemarin kita sebulan khatam sekali, alhamdulillah, atau bahkan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, alhamdulillah. Tapi di bulan Ramadan susah bisa seperti itu. Maka apa? Kalau tidak bisa seperti bulan Ramadan, paling tidak jangan kita tinggalkan. Jadi setiap hari kita sediakan waktu 10 menit, 1/4 jam, setengah jam untuk membaca Al-Quran. Kita sakit mboten. Kagem buat maca HP mohon berapa jam? Jam-jaman kuat baca Quran yang 5 menit, setengah halaman, 5 menit nggak nyampe, kok ra kuat nih. Harusnya apa? Kita berusaha. Apalagi pahala baca Quran itu besar. Nabi mengatakan man faraha man kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran maka dia dapatkan 1 kebaikan, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan 1 kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya kita membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan berapa? 3 huruf, pahalanya 30. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan huruf 19, pahalanya berapa? 190. Kalau sampai waladhdallin,
Berapa aja pahalanya? Kalau tiap hari kita rutin ya, setengah halaman, nggak usah banyak-banyak. Kita mulai setengah halaman, bismillah. Berapa banyaknya? Pahala yang kita raih. Kalau baca WA dapat pahala nomor buatan? Boten. Nggak mesti. Apalagi yang WA-nya yang nggak jelas ya. Nah, kalau baca Quran jelas pahalanya. Masa nggak bisa? Nah, maka tetap bahwa kita usahakan. Nah, gimana kalau belum lancar bacanya? Nggak masalah. Tetap kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap kita baca, kita usahakan, dan insya Allah yang belum lancar pun juga dapat pahala. Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara. Orang yang pintar membaca Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yata'ta'u fihi wa syaqun alaihi falahu ajran. Dan barang siapa yang brutal gradul, bahasa Amerika namanya brutal gradul. Sami nggih. Brutal gradul tidak lancar. Wa huwa syaqun alaihi, dan dia dalam keadaan susah bacanya. Kata Nabi apa? Falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Jadi yang belum lancar, masih plegak-pleguk, masih brutal gradul, nggak masalah, lanjut baca, belajar. Insya Allah dapat pahala, malah pahalanya double. Nah, maka ini harus kita perhatikan. Sediakan waktu untuk baca Al-Quran. Nah, ini ya diantara amal ibadah yang harusnya kita lanjut. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan. Ada 3. Nopo mawon hingga semisal siangipun. Nomor kali sholatipun hingga nomor 3 baca Quranipun. Nggih, bila pekatan ingkang saged dipunaturaken wonten ing kalodhangan siang menika mugi saged manfaat kagem kita sedanten lan langkung khususipun kagem kawula piyambak lan kathah kirang langkungipun nyuwun pamunten. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz sekalian dipimpin untuk doa bersamanya. Monggo kita pungkasi nanti untuk sesarengan yang nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga telah disampaikan oleh Ustadz Lukman, kita dapat memetik pelajaran berharga dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk acara berikutnya yaitu kita akan mohon maaf karena nanti kita acaranya setelah ini adalah acara santai, mari kita tutup terlebih dahulu untuk acara yang inti-inti gitu. Ya, kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.